sebagai pengkhianat. Orang Aceh hidup tentram, nggak ada dipukul dengan senjata oleh Belanda sekalipun perang. Nggak pernah dihina orang Aceh. Hari ini coba bayangkan PT Harun Luxmawe, ya saya mau kuliah, menyangkut dengan kosensi hutan itu. Tusam Lestari itu miliknya Prabowo, 97.000 hektar. Apa yang nggak ada kamu bilang? Si Haji ini, kamu jangan belajar di Google. Belajar di data Departemen Perkebunan di Republik Indonesia. Coba kamu lihat. Semua oligarki yang berkuasa dan penguasa-penguasa itu menguasai hutan Aceh. Dibabat hutan Aceh. HPH itu dikeluarkan oleh Soeharto atas nama hak penguasa hutan yang diberikan kepada Bopasan. Itu dicuri itu hutan Aceh, ditebang itu. Illegal logging itu. Tahu kalian nggak? Aceh itu dirampok, dijarah tanah bumi Aceh itu dibawa ke Pulau Jawa oleh pendatang-pendatang haram dari Jawa itu. Kalau kita lihat dari perspektif Indonesia, Aceh. Kalian itu nggak ngerti ngomong Aceh tapi nggak tahu Aceh. Aceh jauh sebelum ada Indonesia sudah ada Aceh kalau cerita sejarah kan. Kenapa hari ini Indonesia? Karena dipaksakan dengan senjata. Bukan cuma Aceh, seluruh Nusantara bekas jajahan Belanda. Ingat ini. Itu PT Harun lahir 71 hingga 74 itu rekonstruksi dari Battle. 74 sampai 2018 dikorek bumi Aceh, gas and oil and gas, minyak dan gas. Dibawa lari ke Pulau Jawa. Hari ini Medco 24 titik dirampok Aceh. Bukan kalian yang tahu itu pajak-pajak PBB yang kalian cerita, hai Haji. Ngerti nggak? Pajak PBB memang 3,7 triliun, tapi yang dirampok gas, dirampok emas oleh Megalanik. Megalanik itu yang punya orang Jakarta. Buka itu. Kamu lihat datanya di Departemen Pertambangan. Jangan kamu lihat di Google. Karena salah diaset oleh Google oleh orang-orang yang dungu. Ngerti nggak? Jangan belajar dari Google. Kamu Aceh. Jangan belajar bodoh. Maka ketika dipimpin oleh orang bodoh, akhirnya jadi bodohlah orang Indonesia. Maka banyaklah TKW di Indonesia. Yang di luar negeri dikirim TKW, dikirim budak-budak ke luar negeri, kawan diurus oleh orang bodoh. Ngerti nggak? 1 menit lagi. Oh, 1 menit lagi. Kesimpulannya, tidak beraninya Presiden menyatakan bencana nasional akibat dia, memang ketahuan nanti apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini dirampok di Aceh, hutannya dibabat, terjadi deforestation. Ngerti nggak itu deforestation? Gunung dibabat dijadikan perkampungan transmigrasi. Gunung dibabat dijadikan perkebunan sawit. Gunung dibabat dijadikan pertambangan. Gunung dibabat dijadikan konservasi dan seterusnya. Kalian belajar dari Google, yang Google itu belum semuanya benar. Datang itu siapa pengusaha oligarki yang merajalela merampok bumi Aceh dan tanah Aceh. Sehingga Aceh menjadi provinsi termiskin. Dulu tidak ada Aceh orang miskin. Gara-gara Indonesia orang Aceh menderita dan miskin. Tahu nggak? Bukan cuma orang Aceh, Jawa pun jadi miskin. Yang kaya oligarki, yang kaya kapitalisme, feodalisme. Belajar itu kosensi apa yang disebut bencana nasional, apa yang disebut bencana daerah, tidak disertai dengan kekuatan negara. Baru sekali aja kena, baru 1 bulan ini mati orang semua. Apalagi kalau Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga Indonesia bisa bertahan 14 jam. Inisiatif Pak Prabowo untuk melepaskan Aceh. Beliau kami jadikan bapak bangsa di Aceh. Kalau bisa Pak Mayor, pesan-pesan saya ini, bilang aja dari agama Allah. Pesan agama Allah mewakili orang Aceh di Aceh, bahwa Prabowo luar biasa hebatnya. Tolong dilepaskan Aceh dan kami akan buat satu museum besar di depan Masjid Raya buat Pak Prabowo. Supaya legasi beliau akan menjadi bapak bangsa Indonesia dan bapak kemanusiaan. Sehingga tidak lagi terjadi pertumpahan darah di Aceh. Jika Aceh tidak dilepaskan, karena dari zaman ke zaman, dari 8 presiden, telah menciptakan dendam di Aceh. Akhirnya darah akan bertumpah di Aceh. Pesan saya supaya menghentikan pembunuhan, menghentikan klaim kejahatan kemanusiaan. Tidak salahnya Pak Prabowo ini membuat legasinya menjadi bapak bangsa untuk Indonesia dan bapak bangsa untuk orang Aceh. Untuk melepaskan Aceh. Halo, Saya jamin. Assalamualaikum. Kayak pengaruh. Sabar, Orang tidak beradab ini. Jumpa lagi nih.